Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Dunia kita di acara Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara, di mana gagasan bertumbuh, inspirasi bertemu, dan kecintaan terhadap dunia pertanian terus bergerak maju. Sahabat Figura, menjadi guru besar adalah cita-cita semua dosen. Dari mereka awal masuk di universitas, biasanya mereka langsung memproyeksikan kapan mereka akan menjadi seorang guru besar atau profesor. Nah, tetapi ternyata itu tidak hal yang mudah gitu. Kebanyakan dosen-dosen di perguruan tinggi negeri di Indonesia itu mereka pensiun sebelum mereka mencapai gelar akademik tertinggi tersebut. Nah, untuk itu saat ini kita akan berbincang-bincang dengan tema bagaimana menjadi guru besar di usia kurang dari 45 tahun. Dan untuk membahas hal ini, kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang memang punya pengalaman untuk menjadi guru besar kurang dari 45 tahun. Beliau adalah Profesor Dr. Diding Suandi, STP MAGR. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Apa nih kesibukan saat ini? Ya, karena sudah masuk semester ya, akademik baru, maka tidak jauh dari ngajar ya. Penelitian. Dan pengabdian. Oke. Termasuk nulis paper ya. Baik. Nah, sahabat, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut dengan narasumber kita, saya bacakan dulu riwayat hidup singkat beliau. Beliau lulus dari Teknik Pertanian IPB pada tahun 2001, kemudian melanjutkan S2 di Biomechanical System dari Kochi University Jepang di tahun 2006, dan kemudian menyelesaikan S3-nya di bidang Biosensing Engineering di Kyoto University Jepang pada tahun 2013. Nah, memang beliau ini sebagian besar pendidikannya untuk postgraduate-nya di luar negeri. Nah, Prof, saya ingin tanya nih, sebenarnya menjadi guru besar itu apa motivasinya? Ya, tentu setiap orang punya motivasi yang berbeda-beda ya. Okay. Khusus saya sendiri sebenarnya menjadi guru besar itu sebuah cita-cita yang memang didorong dari motivasi yang didapat dari orang tua saya yang untuk menyelesaikan S1 saja itu cukup berat sebenarnya. Jadi waktu itu tantangannya adalah saya harus bisa menyelesaikan S1. Nah, karena saya itu S1 unik, karena S1 saya itu masuk di tahun 97 dan tidak lama kemudian terjadi krisis moneter. Iya. Jadi bisa dibayangkan kami yang dari daerah itu mengalami tidak hanya shock culture tapi juga krisis ekonomi yang luar biasa. Saya ingat dulu waktu saya kuliah itu tidak sedikit yang akhirnya ya tidak bisa melanjutkan gitu ya. Nah, akhirnya saya waktu itu bertekad saya akan membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya tidak hanya bisa menyelesaikan S1, tapi saya juga bisa, mudah-mudahan bisa S2, S3 dan seterusnya. Maka jadi guru besar. Ya. Tapi sayangnya memang qadarullah ya, jadi ketika saya meraih guru besar, ayahanda dan ibunya sudah tiada. Tapi paling tidak saya sudah membayar apa yang sudah saya janjikan kepada mereka gitu. Mungkin sedikit kira-kira motivasi lainnya apa? Sebenarnya yang paling utama ya saya sebagai seorang dosen yang memang saya kira setiap dosen pasti ya cita-cita tertingginya dalam dunia akademik ya meraih Jadi guru besar. Tapi memang kadang-kadang kita butuh sesuatu yang lebih motivasi yang menjadi driven force kita, penggerak kita, sehingga tidak hanya sekedar meraih guru besar, tapi juga ada target. Karena saya tahu bahwa ibu saya dan ayah saya sudah semakin lanjut usia, sehingga saya dulu memang bertekad sebelum 45 saya harus jadi guru besar. Waduh, memang motivasi diri yang membuat semuanya itu bisa tercapai ya, Prof ya. Nah, Prof, sebenarnya tadi udah diceritakan ya, sosok yang membuat motivasi diri itu orang tua ya, karena memang kita ingin memberikan kebanggaan mungkin ya kepada orang tua ya. Ya, karena di keluarga besar saya itu kami berkeyakinan bahwa yang bisa mengubah nasib kami itu adalah pendidikan. Itu yang pertama, karena kami 10 bersaudara dan kami dibesarkan dalam keluarga yang sangat sederhana dan
meskipun kami tidak punya apa-apa, tapi kami punya satu satu kesepakatan bahwa sekolah itu nomor satu. Sehingga bagaimanapun juga kita harus sekolah. Saya ingat waktu itu saya pernah sekolah itu saya hanya punya ongkos cukup untuk pergi dan pulang. Nggak jajan? Nggak jajan. Tapi itu risiko karena saya ingin sekolah di kota gitu ya. Jadi sebenarnya ada sekolah SMP yang dekat dengan rumah saya gitu, biasa jalan kaki gitu ya. Tapi karena saya ingin Kualitas lebih baik. Ya, yang lebih baik ya, dan karena harapan saya ingin SMA-nya juga lebih baik, akhirnya saya ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya harus naik angkot lah gitu ya, atau dulu namanya angkutan desa ya gitu. Karena dari itu ya risikonya itu ya. Jadi bahkan saya sebenarnya ingin agak yang jauh lebih jauh lagi gitu. Ada, saya kan tinggal di Majalengka, saya ingin ke Cirebon gitu ya, ya agak jauh gitu ya. Tapi ternyata dikalkulasi tidak cukup, bukan tidak cukup nilainya sebenarnya, tapi tidak cukup nanti bagaimana kedepannya apa sih. Nah itu kesepakatan kami di keluarga bahwa kami bagaimanapun juga harus menyelesaikan pendidikan gitu. Dan itu kemudian sampai apapun dilakukan oleh orang tua saya supaya saya bisa terus kuliah. Nah ini yang saya kira mungkin membuat di keluarga kami itu bahwa pendidikan itu memang sebuah keyakinan bahwa itu yang akan mengubah nasib ya keluarga kami gitu ya. Nah, orang tua apa profesi? Petani. Dan petaninya petani penggarap, bukan petani yang punya lahan. Jadi kalau ada yang mau dimintai tolong untuk menggarap, baru bayangkan dengan 10 anak, tapi alhamdulillah semua putra putrinya selesai S1. Luar biasa ya. Dan itu menjadi kebanggaan yang luar biasa bagi orang tua kami, dan itu menjadi motivasi bagi saya ketika saya kemudian bergabung dengan Unila. Maka sejak awal memang saya ingin segera S2, S3 dan seterusnya, sampai kemudian dengan semangat 45 gitu ya. Seperti sering dengan semangat 45, maka saya punya keyakinan bahwa kalau kita usaha maka mudah-mudahan sebelum saya 45 saya bisa guru besar. Dan mudah-mudahan sebenarnya setahun sebelum saya meraih SR itu ibu dan ayah saya sebenarnya sakit ya. Kemudian saya semua waktu itu berdoa mudah-mudahan sebelum mereka berpulang saya bisa mereka bisa menyaksikan gitu ya. Tapi ya, itu sudah qadanya Allah, mereka sudah tiada. Tapi saya yakin bahwa motivasi itu terus-menerus menjadi gaya penerus saya, dan saya sampai sekarang pun merasa bahwa mereka terus berharap bahwa putra-putrinya memberikan yang terbaik gitu ya, termasuk dalam karir mereka gitu ya. Luar biasa ya. Jadi sahabat Figura, Prof Diding ini beliau lahirnya itu tanggal 3 Maret tahun 1978 dan jadi profesor itu tahun 2022 tepat di usia 44 tahun. Wah, masih muda sekali ya. Oke, nah Prof, untuk dapat 44 tahun jadi profesor itu, apakah itu sudah ditargetkan atau itu mengalir begitu saja? Ya, sebenarnya saya punya keyakinan bahwa sesuatu itu kalau kita desain atau guru besar itu by design, maka walaupun nanti ada deviasi itu kecil ya. Artinya kalaupun ada sesuatu yang berbeda itu Allah punya rencana lain. Tapi paling tidak karena kita sudah mendesain apa yang harus kita lakukan, maka tidak akan jauh dari targetnya. Jadi kalau mengalir saja biasanya kalau tidak alirannya tidak menentu. Akhirnya kita nggak tahu mengalirnya kemana. Iya, betul. Nah, maka sebenarnya itu sudah saya desain ketika saya punya pengalaman S2. Jadi saya itu S2 di Jepang. Itu dengan bantuan dulu ada namanya TPSDP ya. Dari Unila. Itu saya kebetulan mendapatkan kesempatan kuliah pertama kali di Jepang. Dan waktu itu saya tidak punya sama sekali informasi tentang Jepang, bahkan bahasa Jepang saya tidak bisa. Nah, waktu itu yang saya dapatkan dari profesor saya ya, Pak Matsuoka, beliau mengatakan bahwa S2 itu atau menjadi mahasiswa master itu sebenarnya adalah pilihan, ya, artinya tidak ada paksaan mau S2 mau S3 gitu. Maka Anda ketika sudah sampai di Jepang, silakan mau menjadi mahasiswa S2 yang kemudian nanti lulus meraih gelar master gitu, atau nanti gagal. Dia cerita ada mahasiswa yang juga gagal. Akhirnya saya
kemudian berpikir bahwa kalau saya sampai gagal, ya tidak sampai kemudian menyelesaikan kuliah saya, yang malu bukan cuma saya, tapi juga orang tua saya dan seterusnya, ya termasuk institusi saya. Maka waktu itu saya buktikan kepada profesor saya bisa. Tapi ada kendalanya, bahasanya nggak bisa saya. Padahal profesor saya itu selalu berbicara dengan bahasa Jepang. Akhirnya saya ambil kursus yang itu tidak masuk SKS. Selama 2 tahun saya kemudian kursus bahasa Jepang tanpa ada SKS-nya. Jadi istilahnya di luar jam kuliah. Dan akhirnya saya bisa buktikan bahwa ketika yang diminta itu hanya selembar kertas ya, 1 lembar loh untuk lulus itu, tidak ada syarat paper, nggak ada. Tapi saya buktikan bahwa saya bisa lulus S2 dengan menghasilkan 1 paper Scopus gitu. Dan itu membuat profesor saya juga bangga karena tidak banyak yang bisa lulus master dengan menghasilkan 200 Scopus. Nah waktu itu saya semakin yakin bahwa kalau kita usaha maka kita akan bisa. Nah ada 3 kunci sebenarnya yang kemudian saya pelajari dari interaksi saya dengan Jepang ya atau dengan bos saya. Ada 3 kata yang sering saya ingat. Dan 3 kata itu sampai sekarang juga saya sampaikan ke mahasiswa saya. Yang kata yang pertama itu adalah suguyaru. Suguyaru ya. Suguyaru itu ya, sugu itu bersegera, ya itu kerjakan. Jadi setiap kali ada sesuatu yang riset lah atau tugas dan sebagainya itu suguyaru, segera kerjakan, tidak menunggu sampai deadline misalnya. Ternyata budaya itu memang bagi orang Jepang itu sudah menjadi hal yang terpatri ya, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa itu mereka diberi waktu seminggu pun mereka kalau sudah selesai 1 atau 2 hari mereka akan kumpulkan gitu. Jadi segera selesaikan. Bahkan saya pernah misalnya kan di Jepang itu unik ya. Jadi kalau kita punya lab itu bukanya 24 jam gitu. Maka kita bisa tidur di situ, bisa makan di situ, masak di situ. Saya kadang nggak pulang gitu mereka gitu. Mereka mengerjakan tugas itu sampai selesai gitu, sampai tuntas. Sehingga suguyaru. Kemudian yang kedua yang saya ingat adalah slogan atau moto Kanarazu Yaru. Jadi Kanarazu Yaru. Jadi kurang lebih, jadi kalau kita punya sesuatu yang ingin kita kerjakan itu mau tidak mau ya harus dikerjakan. Kita tidak bisa menghindari itu. Jadi jangan memilih untuk kadang-kadang gini, kalau ada tugas yang susah atau yang sulit, kita kan nawar. Misalnya cari yang lain gitu misalnya, atau dikerjakannya setengah misalnya, atau ya kalau bisa ada yang lebih mudah, kenapa harus yang ini kan gitu. Ya, karena harus ya kerjakan. Kalau memang itu harus dikerjakan, ya kerjakan ya gitu. Sehingga kemudian yang ketiga yang terakhir adalah dekiru madiyaru. Jadi profesor saya mengatakan bahwa kamu harus mengerjakan sesuatu sampai benar-benar itu adalah limit, sesuai dengan ultimate kemampuan kamu, limit kemampuan kamu. Kalau kamu mampunya segitu ya segitu. Tapi apakah betul kamu mampunya segitu? Bisa nggak lebih dari itu? Bisa. Kenapa tidak? Nah itu yang kemudian yang saya coba ya mungkin oleh-oleh ya, selain oleh-oleh yang lain, oleh-oleh saya yang paling utama itu tadi. Beberapa hal yang bisa kita pelajari dari teman-teman saya ketika saya interaksi dengan itu yang kemudian membentuk saya selama S2 itu filosofi bagaimana kemudian menjadi peneliti ya. Jadi terus terang passion saya lebih ke ya peneliti dan kemudian saya suka itu, kemudian saya praktekkan 3 itu ya. Sehingga kadang-kadang saya menyelesaikan riset itu sampai malam mestinya itu semua dalam rangka itu tadi. Suguyaru, Kanarazu Yaru, Dekiru Madiyaru. Sesulit apapun penelitiannya kita kerjakan ya sampai ya seoptimal mungkin dan sesegera mungkin tuntas gitu, jangan ditunda-tunda. Oke. Wah, keren sekali, ini inspirasi ya. Beda budaya ya. Kalau kita kadang-kadang siang-siang aja nggak ada orang. Ya mungkin passionnya juga harusnya berbeda ya. Oke. Nah, Prof, apa saja nih langkah-langkah yang nyata yang sudah dijalani untuk mencapai profesor dalam usia kurang dari 45 tahun? Oke. Ini pengalaman saya dan yang bisa jadi mungkin berbeda dengan yang lain, tapi mudah-mudahan juga bisa memberi semacam inspirasi lah ya. Saya itu ketika lulus S1, saya sempat memetakan kira-kira bidang saya itu apa gitu. Ketika saya S1 sebenarnya saya belajar misalnya image processing ya. Tapi waktu itu saya berpikir bahwa ilmu ini kalau terus dikembangkan, saya mungkin bukan yang
bukan yang paling unggul, bukan paling yang pertama lah gitu ya. Atau waktu itu saya juga sebenarnya berpikir oke lah kalau saya melanjutkan email processing, saya harus cari profesor yang juga terkait dengan email processing misalnya gitu ya. Tapi qadarullah ketika saya S2 di Jepang itu saya ketemu dengan profesor yang sama sekali tidak mengerti email processing. Jadi saya akhirnya ketemu dengan profesor yang justru memperkenalkan saya dengan teknologi stetoskopi yang mengantarkan saya menjadi profesor sebenarnya. Nah, waktu itu saya sempat berpikir apakah ini bisa jadi masalah. Kan sebenarnya sedikit nggak linear ya, yang tadi email processing jadi stetoskopi. Tapi justru saya kemudian mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Waktu itu apa? Kamu bisa jadi yang pertama yang menyampaikan atau menjadi expert di bidang itu, di bidang stetoskopi khususnya. Waktu itu saya belajar NIR. Nah, tapi ternyata ketika saya selesai S2, ketika saya kemudian sampai di Unila ya, kan saya pulang dulu, ternyata bidangnya itu banyak ternyata. Aduh, ini kalau baik begini mungkin agak sulit juga ketika saya melakukan kompetisi pendanaan sebagainya. Akhirnya saya juga mulai berpikir kira-kira apa yang akan saya pelajari supaya nanti itu menjadi spesialisasi atau menjadi expert saya. Dan akhirnya ketika saya S3 saya memilih bidang yang sangat spesifik yang namanya terahes. Jadi saya sarankan kalau Bapak Ibu yang memang belum S3 misalnya, cari bidang yang lebih spesifik, yang itu bisa jadi akan kita nanti kalau menjadi guru besar itu kita akan mudah mendapatkan bidang keahlian kita yang itu memang berbeda dengan yang lain. Nah, waktu itu saya belajar terahes. Sayang sekali ketika saya pulang itu kemudian terahes itu tidak bisa berkembang. Ketika saya selesai S3 tidak bisa berkembang karena ternyata peralatannya high tech, dan waktu itu ketika saya studi di Jepang hanya ada 2 alatnya, ada di Jepang dan di Kanada. Jadi waktu itu saya kemudian mulai lagi melakukan adaptasi. Apa nih kira-kira yang bisa saya lakukan supaya saya bisa jadi guru besar? Kalau mengandalkan terahes kayaknya sulit karena alatnya juga sulit kita jangkau. Akhirnya apa? Saya beralih ke alat yang jauh lebih sederhana. Tapi itu ternyata tidak dipandang orang. Orang nggak mau karena itu terlalu sederhana. Udah school lah ya. Itu udah biasa lah. Ternyata saya lihat tidak ada yang memikirkan itu di Indonesia. Dan itulah kemudian saya mulai menekuni bidang UV visible spectroscopy. Apa itu? Bisa cerita sedikit? UV itu sebenarnya sama dengan bidang yang lain, spektroskopi, hanya kita menggunakan sinar UV. Panjang gelombangnya ada dari UV ke visible. Itu kan kalau di lab standar itu alat yang namanya UV visible spektrometer itu standar, hampir ada di semua lab. Tapi biasanya itu penggunaannya terbatas, hanya uji warna misalnya seterusnya. Nah, saya kemudian menggunakannya dengan cara yang berbeda, karena saya tahu banyak tentang geometrika, saya padukan itu dengan geometrika. Akhirnya apa? Itu jadi bidang keahlian baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Nah, poinnya apa? Untuk teman-teman yang mau ke guru besar, temukan bidang yang sangat spesifik, yang itu memang berbeda dengan yang lainnya. Kalau bidangnya terlalu umum, pertama pendanaan juga sulit. Ketika kita mau riset dan butuh pendanaan itu cukup sulit, tidak cukup menarik bagi yang lain misalnya gitu. Kemudian kalau pendanaan kurang, tentu riset juga akan terhambat misalnya gitu. Sehingga dan yang paling penting ini, ketika kita butuh paper yang berkualitas, hal pertama yang sering ditanyakan oleh editor itu adalah originality. Ini sudah pernah belum dilakukan gitu. Maka kalau bidang kita itu sangat spesifik dan tidak pernah ada yang melakukan meskipun spesifikasinya sangat kecil ya, sangat sempit ya misalnya. Tapi itu nggak apa-apa, dan itu akan memudahkan kita publish paper. Novelty-nya pasti lebih novelty-nya besar ya. Jadi kalau kita itu bisa menghadirkan itu, maka sebenarnya GB itu tinggal menunggu waktu saja. Artinya tinggal dijalani prosesnya dengan sabar ya, dengan sabar, tidak tergoda dengan jurnal-jurnal predator ya. Kita sabar menjalani proses. Kalau memang jurnalnya bagus, biasanya dia butuh waktu ya, butuh waktu untuk melakukan review dan seterusnya. Meskipun tidak ada standar berapa waktunya gitu ya, tapi memang kuncinya adalah sabar. Sabar, kemudian dengan sabar itu maka kita juga mudah-mudahan terhindar dari itu
praktek-praktek yang tidak Iya, berintegritas betul. ya. Kadang-kadang godaannya seperti itu. Betul. Ya. Karena orang yang nggak sabar, pengen Ya. instan, jadi Ya, praktek-praktek yang yang justru curang itu Iya. malah dilakukan. Itu saya kira kita sebagai insan akademik satu-satunya yang menjadi marwah kita itu ya sebenarnya itu juga. Baik, oke Prof. Nah kemudian Prof, sebenarnya tadi udah ada sedikit disinggung juga, saya sangat tertarik nih Prof. Strategi untuk menerbitkan jurnal ilmiah bereputasi tinggi itu apa? Tadi selain spesifik, apa lagi? Saya ingat dulu ketika saya di Kyoto, tahun pertama saya S3, tahun 2010 berarti ya, saya mengirimkan satu artikel yang saya sangat pede. Kenapa? Bidangnya sangat baru, terakhir. Kemudian saya tulis bersama-sama dengan tim Jepang, yang itu tidak hanya dari Kyoto, yang langganan, yang memang terkenal dengan bidang ilmu itu, dan kemudian memang Kyoto itu terkenal dengan Nobel laureate ya. Jadi para penerima Nobel itu banyak dari Kyoto. Kemudian saya juga paper saya sebelum saya submit itu dicek langsung oleh native speaker yang kebetulan itu di-hire oleh Kyoto dari Australia. Sangat pede lagi. Apa yang terjadi? Ditolak. Kenapa? Saya itu terlalu pede. Saya ngirim jurnal langsung ke jurnal yang impact faktornya itu di atas 5. Atau saya ingat kalau nggak salah itu food chemistry. Saya kirim ke sana, langsung ditolak. Dan itu membuat saya down sekali. Ya. Ternyata memang akhirnya apa? Ternyata saya butuh satu hal untuk membuat untuk strategi menentukan apa? Kita butuh yang namanya rekognisi. Rekognisi. Kita rekognisi. Jadi rekognisi kita. Jadi kalau kita itu pemain baru di bidang itu, jangan langsung ke jurnal yang tinggi ya. Kita bangun dulu trust kita terbitkan dulu di jurnal-jurnal biasa yang tapi bukan predatory ya, tapi jurnal yang mungkin impact di bawah gitu, sampai kita itu kemudian dikenal istilahnya membangun reputasi lah gitu. Jadi strateginya itu memang kita tidak bisa langsung di jurnal yang tinggi, apalagi syarat GB saya kira saat ini lebih mudah ya, karena SDR-nya juga 0,1 ya, tidak harus ada impact factor, yang penting bukan predator dan seterusnya ya. Dan proses penelitiannya clean ya, tidak ada bermasalah dengan kualitas jurnal dan seterusnya. Tapi kalau kita ingin menerbitkan jurnal yang memang sangat bermutasi, itu memang tidak bisa ujuk-ujuk ya istilahnya, harus dimulai dari bawah. Saya mulai dari makanya saya dulu sangat berterima kasih kepada profesor saya yang kemudian meminta, oke, karena ditolak di Elsevier, sekarang terbitkan dulu di Jepang. Jadi paper saya untuk S3 itu yang pertama dan yang kedua itu semua diterbitkan di Jepang. Baru yang ketiga itu bisa terbit di Elsevier. Itu pun sebenarnya penelitiannya sama dari Jepang yang kemudian pindah migrasi ke Elsevier. Dan kemudian itu yang saya lakukan terus ya, sampai kemudian sekarang baru ketika saya sudah punya rekognisi, saya baru berani mengirimkan kembali ke food chemistry misalnya. Ya. Dan mohon doanya mudah-mudahan segera bisa publish ya. Sekarang sedang saya review. Ya, jadi itu semua memang perlu proses. Nah, makanya terutama untuk yang dosen mesin muda ya yang baru bergabung, jangan langsung ke yang tinggi ya. Kita bisa mulai dari yang mulai yang rendah dulu, terus kita juga belajar dari situ. Bahkan dulu profesor saya itu ngajari saya cara untuk melakukan korespondensi, menjawab reviewer. Itu ternyata ada seninya juga. Ketika saya baru tahu kenapa kemudian corresponding author mesti profesor saya. Karena ketika saya sudah menyelesaikan replay ya, jawaban untuk komentar reviewer itu semua disalahkan, bukan kontennya, tapi cara jawabnya. Kata profesor saya, kalau cara jawab kamu seperti itu, pasti mereka akan marah, merasa kamu menggurui gitu. Apa kunci cara jawabnya? Ini penting juga buat kita. Cara jawabnya sebenarnya ada dua. Jadi cara pertama itu bahwa kita itu lihat komentarnya. Komentarnya itu apakah dia itu meminta kita melakukan sesuatu, ya, atau dia itu meminta pendapat kita. Ya. Rata-rata sebenarnya reviewer itu tidak ada yang menyalahkan kita sebenarnya, nggak secara langsung ya. Kalaupun dia tidak puas dengan data kita, dia minta dua. Kita minta pendapat kita itu seperti apa dengan data itu, karena dia seolah-olah mempertanyakan, atau yang kedua, dia sebenarnya minta tolong dong data yang lain misalnya. Maka jawaban kita bisa, kalau dia minta misalnya sekedar mengomentari itu, maka kita bisa jawab apa yang
dia komentari itu, yang dia tidak puas itu kita berikan supportingnya. Misalnya, kenapa kita dari sekian metode kita memilih metode yang ini misalnya. Yeah. Kan dia sering mengatakan, kenapa tidak pakai metode ini? Kadang-kadang kita langsung terpancing kan. Yeah. Kita langsung menyalahkan metode itu jelek misalnya. Yang bagus ini harusnya kan gitu. Kan nanti si reviewer kok begini kan gitu. Yeah. Padahal sebenarnya kalaupun dia meminta metode yang lain, kita bisa jawab, Pak, untuk metode yang kami lakukan ini, kami memilih ini. Dengan pertimbangan A, B, C, dan seterusnya. Tetapi untuk next studies, kita bisa menggunakan consider metode itu lah. Itu kan caranya. Jadi sebenarnya kita menolak kan, kita mengambil yang kami mempertahankan metode ini, tapi tidak kemudian menyalahkan metode dia. Kita mengatakan bahwa itu juga bagus dan kita akan consider metode yang tersebut di studi kami berikutnya. Saya kira mereka akan dan pengalaman saya dengan cara seperti itu si reviewer akan pas ya, nggak ada masalah. Nah ini Prof, menarik sekali sebenarnya obrolan kita pada hari ini, dan ini memang sangat hangat ya, karena musim-musim naik pangkat kan belakangan ini sangat gencar. Dan sebagai penutup nih Prof, saya ingin ada closing statement dari Prof Diding untuk para dosen-dosen yang bersemangat untuk naik guru besar. Mungkin ada pesan dan juga ada motivasi untuk bisa diberikan kepada mereka. Silakan. Ya, pesan saya sebenarnya berproseslah dengan sebaik-baiknya, karena proses yang baik itu hasilnya akan baik. Jaga integritas dan ingat bahwa kita itu meraih guru besar kan bukan titik akhir, tapi ada tanggung jawab. Saya merasa ketika saya menjadi guru besar itu justru tanggung jawabnya jauh lebih besar lagi, karena bagaimanapun menyandang sebagai seorang guru besar itu ada konsekuensi, tidak hanya di depan mahasiswa, tidak hanya di mata masyarakat, tapi juga kita akan bertanggung jawab mempertanggungjawabkan amanah ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling penting berproses dengan baik, sabar, dan ya tetap ya bagaimanapun Allah yang, kalau saya sebagai seorang muslim ya, bahwa Allah pasti punya rencana. Maka berdoalah dan meminta Allah rencana yang terbaik ya, untuk kita. Insya Allah kalau gitu kita yakin apa yang kita usahakan bisa berhasil. Dan insya Allah mudah-mudahan 45 bisa profesor ya. GB 45. Saya minta kalau bisa memang di UNIRA ini diprogramkan ya GB 45 ya. Jadi dengan semangat 45, dengan semangat juang 45 ya, bisa jadi guru besar sebelum 45 ya. Dan saya kira di UNIRA sudah banyak. Nah, ini tinggal di cloning ya, artinya semangat ini terus di ini sambil luruskan baik ya, bisa menjaga prosesnya dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga ya saya yakin teman-teman juga bisa meraih GB sebelum 45. Baik. Sahabat Figura, demikian tadi perbincangan kita dengan Prof Diding. Semoga apa yang kami obrolkan tadi menginspirasi dan membuka wawasan Anda semua, karena kita adalah Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara.